di Ahlul Quran. Siap? Setuju nggak? Baik, 5 langkahnya. 1, hadhil khamsah hiya al-ula an-niyatul khalisah. Astagfirullah. Saya meminta kepada Anda semua, ini saya tahu tadi malam sudah ada yang tidur di sini. Ana arif anna ba'dhan minkum batta huna منذ الأمس في المسجد من أجل حضور هذا البرنامج، وهناك من أتى من بعيد بالطيارة حتى من خارج البلاد أخذ الإجازة ليحضر في هذا البرنامج. المشايخ ونجتمع بعضنا مع بعض هنا في هذا المكان. Saya tahu sebagian Anda bahkan ada yang dari luar ngambil cuti. Saya dengar bahkan ada yang dari Toronto, ada yang dari Jepang, ada yang dari beberapa negara. Hunaka man ata min al-Yaman, min Toronto, min Canada. Untuk fi hadzal haflul karim, untuk ada di sini. Apa yang Anda dapatkan kalau cuma datang, dengar dan pulang? Wa madza alladhi tajidunahu law antum faqat yani ataitum huna wa tadlisuna thumma tansarifun. Lam tatahassalu 'an syai'. Enggak dapat apa-apa. Maka kita bisa memulai dengan meniatkan ikhlas. Antumul mukhtarun. Anda yang terpilih untuk hadir di kesempatan kali ini. Banyak orang yang mendengar informasi dan acara hari ini belum tentu bisa datang walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Tapi Anda yang mungkin datang dari jauh, Anda yang lihat di Instagram, Anda yang lihat di YouTube ada acara hari ini, siapa yang menggerakkan Anda hadir untuk saat ini? Man ladzi harakakum litahduru ma'ana fi hadzal maqamil mubarak, hadzal masjid mubarak? Hunalika ba'd al-jiwar alladhina kana buyutuhum rubbama aqrab bil masjid qad la yajid lahumul fursa li an ya'tu ila huna. Walakin antum ya ibadallah, ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, ikhtarakumullahu litakunu ahlal Quran wa takunu hadirina fi hadzal masjidil mubarak. Sepanjang Allah telah memilih kita berada di sini bukan di tempat lain, itu berarti tanda pertama Allah menginginkan kita yang terpilih menjadi bagian dari ahlul Quran. Maka langkah yang pertama, saya mohon kalau boleh saya memohon kepada Anda, mulai hari ini siapkan diri kita menjadi bagian dari ahlul Quran. An-niyatul khalisah, ikhlas. Itu yang pertama, niatkan dulu. Kalau nggak niat susah, keluar dari sini pulang begitu aja nanti. Cuma dapat informasi selesai. Yang kedua, siapkan waktu yang tepat. Rencanakan waktu dari sekian banyak aktivitas, hadirkan dalam sehari itu mungkin 1 jam untuk Al-Quran saja. Summa afrigha awqatikum khassan lil Qur'anil Karim fil yawm. Min 24 sa'atan masalan taj'al sa'a wahidah lil Quran. Setelah itu buat planning. Jadikan 1 waktu saja sehari untuk Quran. Nanti di At-Taisir Learning Center indana qismu Taisir lil Qur'anil Karim sana'iddu wa nujahiz lakum musyrif khas wa huwa sayas'alukum aw hiya tas'alukunna kam sa'at min al-waqt aw kam daqiqah min al-waqt fil yawm taj'aluha ma'al Qur'anil Karim. Nanti beliau akan bertanya, Pak, Ibu punya berapa jam, punya berapa menit sehari untuk Quran? Nanti akan dihitungkan untuk Anda, kurang lebih kalau sehari punya setengah jam, punya 5 menit, 10 menit, nanti akan dihitungkan dalam waktu sekian Anda akan hafal Quran kalau konsisten dengan waktu itu. Maka saya mohon mulai sekarang, dalam sehari siapkan, apakah itu subuhkah, apakah itu siangkah, apakah malamkah, khususkan sehari aja walaupun cuma 1 menit untuk Al-Quran. 2, 3, sabar. Karena segala yang baik-baik itu pasti ada tantangannya. Inna likulli khairin na'maluhu yanbaghi an yakuna fi ibtila' wal bala wat tahdiyat. Fa awwalu tahniyatin qalaha al malaikatu 'indama istaqbala ahlul Qur'anil Karim fil jannati فهي كلمة الصبر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Surat Ar-Ra'd di ayat ke-24, min surat Ar-Ra'd di ayat ke-24. Jadi begitu kita masuk surga, itu kalimat pertama malaikat itu sabar. Artinya jadi ahli Quran itu nggak mudah. Ada aja tantangannya. Sudah mau menghafal semangat, tiba kemudian ada kegiatan tinggal. Yang paling menarik sekarang kegiatan nggak penting ditukar dengan Quran. Maka yang ketiga sabar. Musyrifnya ada, waktunya ada, niatnya ada, sabarnya ada.
Yang keempat, al-juhdul mabdzul, serius. Cari motivasi yang sekiranya membuat kita itu bisa senang dengan Quran. Saya dulu motivasi terbaiknya adalah ayah dan ibu. Saya kalau cerita selesai saya ceramah. Tapi Anda bisa lihat di tayangan-tayangan yang mungkin telah direkam bagaimana ayah kami mendidik, ibu kami menyayangi, dan saya kehilangan ayah saya persis seperti saat mau belajar Quran. Fa'abi rahimahullahu ta'ala i'tadhara li ana bi'annahu la yastati an yusrifani ila al-ma'had indama kuntu saghiran wa ana maqbul fi ahad al-ma'ahid al-islamiyah al-quraniyah fi Indonesia. فاعتذر لي في المستشفى فقال يا بني أعتذر لك بأن لا يأتي الفرصة لأشرفك إلى المعهد. ثم بعد أن كنت في المعهد أسبوعين وصلت في المعهد أسبوعين توفي رحمه الله تعالى. Setelah sampai kemudian di pesantren, maka beliau meninggal dan saya dipanggil untuk pulang. Walam ajid hatta jasada liannani indama wasaltu ila al-bait fahuwa madfun. Fadakhaltu ila ghurfati fawajadtu mushafan wahidan. Saya masuk ke dalam kamarnya, saya dapati satu mushaf. Fahamiltu hadzal mushafa fajalastu fi ghurfatu dhuyuf istidafah. Fattajahtu ila al-qibla faqultu ya rab ya rab ya rab. Saya duduk kemudian di ruang tengah menghadap ke arah kiblat, saya katakan ya Allah ya Allah ya Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk saya memuliakan, menyayangi dan membersamai ayah tercinta. Walam ya'tini al-fursa al-an iltaqiya ma'a abi ushrifahu ukarrimahu wa al'ab ma'ahu faj'al kulla harfin min hurufil Qur'an wa kalimatihi alladhi atsluha wallati ahfazuha jariyatan wa nuran li qabri abi. Lalu saya katakan ya Allah, jadikan setiap huruf, setiap kalimat yang saya baca dan saya hafalkan mulai detik ini mengalir pahalanya dan jadi cahaya untuk ayah saya. Begitu saya membaca Quran, fa aqra'il Quran hina dzak fa idzan atal Quran fala astati an uqifa lisani bi qira'atil Quran wa hifdhi. Dan sejak saat itu saya mulai menghafal Quran, air mata saya keluar, saya menghafal dan tidak berhenti Quran itu dibacakan sampai kemudian saya lelah dan ternyata apa yang saya baca itu sudah tertanam dalam jiwa. Dengan bacaannya, dengan artinya, dengan posisinya, dengan ayatnya. Fa akhud tawassul bi karami abi, bi birril walidain, fa atal Qur'anul Karim. Qara'atul Qur'an wa ana baki. Wa sa'ilan al-Maula jalla wa ala an yubarika fil Qur'anil Karim wa yaj'alahu nuran li abi. Fa 'indama ta'ibtu min qira'ati fawajadtu al-Qur'an hadiran fi qalbi. مع الآيات والأرقام والمواقع وحتى الآن هذا أكثر تأثيرا للتقرب إلى القرآن تعبدا لله سبحانه وتعالى. Jadi kalau sedang malas-malas kita ingat lagi ayah kita gimana, dan justru dengan itu datang kemuliaan. Ada kemuliaan untuk orang tua, untuk ibu, untuk keluarga. Demi Allah saya katakan, ujung kepala sampai ujung kaki sampai hari ini saya tidak pernah keluar ulang untuk membelinya. Ini Allah kirimkan hadiah. Ini kacamata sebelum rusak sudah ada yang baru. Saya nggak tahu siapa yang kirim. Ini jubah nggak akan pernah ada di toko karena hanya dibuatkan dengan tulisannya langsung. Wah. Sampai kaos kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, sampai jam yang dipakai, sampai handphone. Saya nggak punya kemampuan beli, tapi setiap ada merek baru ada. Dan itu bagian dari rahmat Allah yang diberikan lewat Quran. Dan saya tidak mengatakan itu milik saya, tidak. Setiap kita dapati, setiap bangun tempat, ada kantor, ada kendaraan, ada ma'had, jadikan wakaf sebagai bagian dari cahaya Al-Quran. Saya ingin tunjukkan apa yang dibangun ini adalah dari keberkahan yang Allah berikan dari cahaya Al-Quran. Dan nanti akan datang orang lain lagi. Karena itu kami bangun pesantren wakaf, kantor wakaf, ada mobil kita dapatkan wakaf. Saya ingin tunjukkan, ini bukan karena adi hidayatnya, tapi karena Quran yang kita dekatkan Allah muliakan. Kita sekolahkan teman-teman lain lagi, kita meninggal, mereka hidupkan kembali. Dan saya berharap, kalau bukan Anda, saya berharap anak Anda yang meneruskan kemudian apa yang telah kami bangun saat ini.
Jadi demi Allah saya sampaikan pada teman-teman semuanya, saya hanya menyiapkan pondasi supaya anak-anak kita, anak-anak Anda kemudian yang meneruskan di kemudian hari. Maka yang terakhir, yang kelima, tolong konsisten, tolong istiqamah. Kami buat program-program ini untuk melayani Anda, memfasilitasi supaya nanti di hari kiamat kalau ditanya saya bisa katakan, ya Allah, seperti Engkau maha mengetahui, saya telah melakukan segalanya. Saya datang sendiri, menerangkan sendiri, bahkan kadang menulis sendiri, menghapus sendiri. Saya tidak pernah minta satu rupiah pun pada mereka. Paket buku saya bagikan gratis, saya bikin pesantren juga saya gratiskan, saya berusaha sekolah juga berikan beasiswa dengan gratis. Semua dari rizkimu, semua karenamu. Maka dengan semua itu saya berusaha dengan sebaik mungkin. Maka saya tidak ingin punya hujah yang kurang di hadapan Allah, dan saya telah berikan segalanya. Sekarang pilihannya terserah Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat ya. Beliau Ustaz Adi Hidayat menjelaskan kepada kita semuanya, di antaranya itu 5 langkah untuk menjadi penghafal Al-Quran atau menjadi ahli Al-Quran. Ya, ini luar biasa penjelasannya guru kita, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Beliau sangat luar biasa, menjadi panutan atau teladan kita semuanya. Ya, ilmunya yang sangat luas, ilmunya yang sangat membumi, tentunya memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Di antaranya apa yang telah beliau sampaikan, yaitu 5 langkah atau 5 cara untuk menjadi hafiz Quran atau penghafal Al-Quran atau ahli Quran. Ya, beliau tadi menyampaikan di antaranya yang pertama adalah niat ikhlas. Niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mengejar dunia, bukan untuk semata-mata mencari popularitas atau pujian dari manusia. Kemudian beliau tadi menyampaikan yang kedua, langkah untuk menjadi ahli Al-Quran adalah waktu yang tepat, waktu yang cukup. Maka hendaknya kita harus rela meluangkan waktu kita dalam setiap harinya untuk berinteraksi, bercengkrama, menghafal ayat Al-Quran. Ayat demi ayat kita hafalkan dengan kita relakan segala kesibukan dunia. Ya, ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah tentunya yang namanya penghafal Al-Quran ini cobaan sangat berat. Untuk itu hendaknya dibutuhkan yaitu sikap sabar. Ya, sabar dalam menghafal Al-Quran, karena untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi, kemuliaan di antara manusia, tentu ini juga membutuhkan kesabaran yang tidak ada hentinya. Ya, kesabaran yang terus menerus tumbuh, jadi tidak ada berhenti untuk bersikap sabar. Ya, ini tantangan bagi para penghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat, harus niat dengan yang serius. Ya, bukan hanya sekedar main-main. Ya, tentu kalau sekedar main-main tentu tidak akan mungkin tercapai untuk bisa tuntas menghafal Al-Quran 30 juz. Ini dibutuhkan sikap yang serius, yang benar-benar niat yang kuat, ya, tekad yang kuat, semangat yang membara, sehingga berbagai macam tantangan, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa dilalui sehingga bisa mendapatkan kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang beliau sampaikan tadi Ustaz Hidayat, yaitu ketika kita menghafal Al-Quran hendaknya untuk istiqomah, ya, mudawamah, terus menerus konsisten. Jangan kemudian hanya di awal-awalnya saja, apalagi yang kita hafalkan ini bukan seayat 2 ayat, 1 surat 2 surat, tapi ribuan ayat yang harus kita hafalkan, yang harus kita lalui. Tentu ini dibutuhkan sikap, yaitu istiqomah, berkesinambungan setiap harinya. Jangan sampai terputus dalam menghafal Al-Quran, walaupun berbagai macam rintangan, cobaan yang akan menghadang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ulama-ulama kita seperti Ustaz Adi Hidayat, kemudian Gus Baha, dan ulama-ulama aswaja, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, senantiasa ilmunya diberkahi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau semuanya ulama kita diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat dimanapun berada.
senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.